Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faru Hidayat, saya dari SMP TK Alaska. Saya di sini, alhamdulillah pada pagi hari ini, saya mewakili dari SMP TK Alaska sebagai pembimbing lomba pidato di SMPT Kognita Islamic School. Alhamdulillah kita bisa mengirim dua peserta, yaitu yang pertama Bidayatul Izzati kelas 9 dan Ananda Arya Hariri kelas 8. Kita doakan semoga apapun hasilnya, kita doakan semoga hasilnya lebih baik. Dan ini awal bagi mereka untuk bisa berpartisipasi di dalam ajang lomba ini, sekaligus mengasah mental mereka untuk bisa bertanding di luar dan bisa mengukur sejauh mana penguasaan mereka terhadap materi pidato. Kita doakan apapun hasilnya adalah doa yang terbaik. Semoga hasilnya memuaskan bagi khususnya bagi pesertanya Ananda Arya Hariri sama Bidayatul Izzati, dan khususnya adalah semua siswa SMP TK Alaska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Ta'ala memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antara nikmat tersebut yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Amin amin Allahumma. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu wa habibana wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma. Sebelum saya memulai pidato saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena apa? Karena ada kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Ananda Arya Hariri. Saya berasal dari SMP TK Alaska. Berdiri saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting bagi kita untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang akhlak, tentang adab, meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia figur pilihan, Al-Mustafa Al-Mukhtar. Beliau dilahirkan di Jazirah Arab pada masa jahiliyah. Beliau membawa umat Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, min zulumati ilan nur. Banyak orang seperti ini. Rasulullah seperti apa sih? Bagaimana sifatnya? Rasulullah itu orang yang paling mulia di muka bumi ini, manusia yang paling agung di muka bumi ini, manusia yang tulus hatinya sebagaimana tulusnya cintaku kepada guru-guruku dan teman-temanku. Oleh sebab itu, ada seorang yang bernama Michael Hart. Dia menulis buku yang memposisikan Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama dari urutan 100 tokoh dunia yang bersejarah. Fakta di atas memang jelas risalah misi Rasulullah SAW untuk memuliakan manusia yang agung. Namun Rasulullah SAW pernah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia yang selama ini diperbuatnya. Karena apa? Allah pun berfirman pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu azim. Yang artinya sungguhnya
telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan memperbanyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemaaf, walaupun beliau suka dicaci maki, suka dihina, suka diludahi, suka dilempari batu oleh orang kafir, namun beliau melupakan semua itu semua. Lalu Rasulullah mudah memaafkannya. Diriwayatkan pada suatu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berangkat ke masjid bersama sahabatnya, Rasulullah di pertengahan jalan dihadang oleh orang kafir tersebut. Pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berangkat ke masjid bersama sahabatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah zuhur, ketika di pertengahan jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ada yang aneh, merasa ada yang jenggal, merasa ada yang kurang. Apa itu? Yaitu orang yang suka meludahinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang sahabat, kemana orang yang suka meludahiku? Lalu seorang sahabat pun menjawab, dia sedang sakit ya Rasul. Sakit apa? Sakit demam. Lalu Rasulullah pun bergegas menuju ke rumahnya untuk mengambil makanan dan buah-buahan segar untuk menjenguk orang kafir tersebut. Seketika itu orang kafir tersebut pun terkagum-kagum melihat akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, akhlak yang paling agung, akhlak yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang kafir tersebut pun menyatakan masuk Islam dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu orang kafir tersebut pun resmi masuk agama Islam. Lalu dalam perjalanan ke Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya ingin berdakwah di Taif. Lalu di pertengahan jalan mereka dihadang oleh pemimpin Saqif, lalu dilempari batu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kakinya berlumuran darah. Lalu malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menawarkan untuk membinasakan mereka. Namun Rasulullah menolaknya. Rasulullah bahkan mendoakannya agar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itulah akhlak terpuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari pidato saya. Bila ada jarum yang patah, tolong jangan simpan dalam lemari. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.